by the lookout hill. Pada tahun 1908, cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Pada akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia Chief Scout of the World, atau yang kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikan organisasi Netherlands Pathfinder Organisation yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinder Vendering. Istilah Pathfinder menuju kepada istilah organisasi pramuka di Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery mendapat larangan dari Belanda, kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Pathfindery menjadi pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepanduan Indonesia bernama Javanese Pathfinder Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan, seperti Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, National Pathfinderij, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij, National Islamist Pathfinderij, Indonesia National Pathfinder Organization. Untuk mempererat hubungan antara Pandu Indonesia, kemudian dibentuklah organisasi Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentuk satu wadah organisasi kepanduan Indonesia. Maka dari itu diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPPINDO Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi kepanduan wanita. Akhirnya pada tahun 1961 gerakan pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mabinas Warnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus
kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia.